Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mema Pri berharap kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun kalian saat ini masih belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar, kiranya Tuhan yang berkati kami, menolong kami agar kami boleh mengerti akan pembelajaran kami pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan yang belajar, agar kami boleh semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-11. Kalian boleh buka buku paket kalian, itu ada di halaman 150. Ya, ada di halaman 150. Judulnya adalah Berkarya untuk Tuhan dan Sesama. Berkarya untuk Tuhan dan Sesama. Yang pertama kita akan bahas bagian A, yaitu arti berkarya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan sudah sering kita dengar ini ya. Nah, menurutmu apakah karya itu? Dan mengapa kita harus berkarya? Kita akan bahas ya. Berkarya berarti mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Sekali lagi, berkarya berarti mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi kita menciptakan sesuatu sehingga yang kita ciptakan itu bermanfaat bagi banyak orang ya. Karya tersebut dapat berupa benda, jasa, atau hal yang lainnya. Semua orang dapat berkarya dengan hasil yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Adapun hasil karya orang lain kita harus dapat menghargainya. Mencela karya orang lain berarti kita mencela orang yang menciptakan karya itu. Menghargai hasil karya orang lain merupakan salah satu upaya untuk membina keserasian dan kerukunan hidup antar umat manusia agar terwujud kehidupan yang saling menghormati dan menghargai. Menghargai hasil karya orang lain adalah sifat terpuji yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita menghargai hasil karya orang lain, sekalipun itu kurang bagus menurut kita, tapi kita berusaha menghargai hasil karya orang lain, itu sangat terpuji ya. Jangan justru kebalikannya. Kita menghina, ih jelek banget sih hasil karyamu, ih ini kok begini, ini kok begitu, nggak boleh ya. Kita justru kasih masukan ketika menurut kita kurang bagus hasil karya teman kita kasih masukan. Oh ya, aku boleh kasih masukan tidak? Bagaimana kalau ini warnanya begini? Bagaimana kalau ini begini? Jadi biar lebih tampak bagus, seperti itu. Jangan bukan mencela atau menghina ya. Tuhan menciptakan manusia untuk berkarya. Dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 30, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan menjaga, melestarikan serta mengusahakan tanah. Manusia harus berkarya apapun hasilnya. Karena tanpa berkarya manusia tidak dapat mengembangkan hidupnya. Jadi manusia tanpa berkarya tidak bagus, ya tidak baik, karena Tuhan menciptakan manusia itu harus berkarya, berbuat sesuatu hal yang berguna bagi orang lain ya. Tuhan menciptakan manusia, karya Allah dimulai dari penciptaan, janji tentang juru selamat yaitu Tuhan Yesus, kelahirannya, pengajarannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Itulah hasil karya Allah melalui Yesus Kristus ya, akan janji tentang juru selamat. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang karya Allah dalam penciptaan hingga hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Sekarang dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya, yaitu tentang berbagai karunia Roh Kudus, yaitu buah roh kita akan pelajari nanti ya. Nah, mengapa kita harus berkarya? Tadi ada pertanyaannya. Karena Tuhan sudah berkarya terlebih dahulu dalam hidup kita. Kita tinggal melanjutkannya. Karya dan pekerjaan Tuhan tidak dibatasi dan tidak tergantung pada tantangan maupun rintangan yang kita hadapi. Rintangan pasti ada, tetapi jangan dijadikan penghalang. Rintangan membuat kita menjadi semangat, bekerja keras dan berjuang. Jangan malas, jangan menunda setiap kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan segenap talenta kita untuk berkarya bagi Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jangan berhenti berkarya.
teruslah berjuang hingga akhir pertandingan hidup kita, ya, sampai Tuhan menjemput kita, sampai kita tiada lagi di dunia ini. Kita harus berkarya. Pergunakan waktu kita dengan baik, jangan malas. Ntar aja deh PR-nya, kan cuma sedikit, ntar aja lama-lama lupa. Terus apa yang talenta yang sudah kita diberikan Tuhan buat kita pergunakan dengan baik, agar talenta kita semakin berkembang, agar hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan, dan melalui talenta kita itu banyak orang yang diberkati, ya. Yang B, kita akan bahas macam-macam karunia Roh Kudus. Karunia itu seperti sebuah kado, sesuatu yang tidak sepantasnya kita terima, tetapi diberikan kepada kita. Karunia adalah pemberian Allah kepada setiap orang percaya secara berbeda-beda. Tanpa pemberian dari Allah, tidak mungkin kita bisa memperolehnya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17b dikatakan bahwa di mana Roh Allah ada, di sana ada kemerdekaan, sehingga orang-orang Kristen menerima status sebagai anak-anak Allah dan dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ya. Dengan demikian kita hidup dalam kemenangan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kita karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, kita harus mengembangkan karunia itu. Nah, dikatakan bahwa dimanapun Roh Allah ada, di sana ada kemerdekaan, sehingga orang-orang Kristen menerima status sebagai anak-anak Allah. Setelah kita mendapatkan status sebagai anak Allah, berarti kita bisa menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Sama seperti kita, misalnya Mem April nih, Mem April seorang istri. Nah, Mem April punya seorang anak. Nah, anaknya Mem April akan memanggil Mem April dengan sebutan Mama, dan suaminya Mem April disebut anak Mem April manggilnya adalah Bapa. Jadi karena kita disebut anak, maka kita memanggil Allah dengan Bapa, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Maukah kalian disebut dengan anak-anak Allah? Nah, kalau mau, lakukanlah seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan karunia yang Tuhan berikan buat kita belajar lebih baik lagi, ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena kita ini adalah kita diselamatkan oleh Allah oleh karena iman. Nah, itu bukan hasil usaha kita. Kita jangan bermegah, wah aku udah diselamatkan oleh Allah, wah nggak boleh. Kita justru semakin bersyukur kita diselamatkan, kita punya iman kepada Allah. Kita harus melakukan sesuatu kepada Allah. Kenapa? Semua pemberian yang ada dalam diri kita itu adalah pemberian dari Allah. Kita tidak boleh sombong, kita nggak boleh memegahkan diri, ya. Kita harus merendahkan diri ke hadapan Allah, mengucap syukur kepada Allah, ya. Karena Allah yang sudah melakukan pekerjaan baik itu buat kita, oke? Supaya kita hidup di dalamnya. Penerima karunia Roh Kudus. Yang pertama, diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada semua orang percaya tanpa terkecuali, ya. Tiap-tiap orang memiliki fungsi yang berbeda. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama dan Roma 1 ayat yang ke-11. Yang kedua, pemberian khusus kepada beberapa orang Kristen. Karunia Roh Kudus yang pertama kali didapatkan oleh para rasul lahir dalam bentuk bahasa roh. Peristiwa ini merupakan titik awal terbentuknya gereja pertama. Kemudian karunia Roh Kudus itu berkembang. Perkembangan karunia Roh Kudus bertujuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 7 ayat 7 dan 1 Korintus 12 ayat yang 1. Siapakah tubuh Kristus itu? Yaitu kita adalah orang-orang percaya, ya. Jadi pemberian yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma gratis kepada semua orang tanpa terkecuali yang percaya kepadanya. Ya, kita berikan karunia Roh Kudus. Oke. Nah, tujuan dari karunia Roh Kudus kita akan bahas. Yang pertama, memperkuat persekutuan jemaat atau kepentingan umat. Karunia bukan untuk menambah gengsi seseorang, melainkan untuk pembangunan tubuh Kristus atau jemaat. Apapun jenisnya, karunia berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Allah.
Dalam 1 Korintus 12, para Rasul Paulus menjelaskan pentingnya satu tubuh Kristus. Meskipun ada aneka ragam karunia pada diri masing-masing orang percaya, hal ini dapat diumpamakan anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Contohnya, mata memerlukan kaki, telinga membutuhkan mata, mulut memerlukan tangan, dan seterusnya. Jadi setiap anggota tubuh kita secara ini pun saling membutuhkan. Apalagi kita yaitu adalah tubuh Kristus, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tujuannya adalah melakukan pelayanan jemaat. Allah menyusun anggota-anggota tubuh kita begitu rupa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memerhatikan dan melengkapi. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jika kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ingat, hendaklah kita mempergunakan masing-masing karunia yang telah Roh Kudus berikan kepada kita untuk saling membangun tubuh Kristus. Apapun karunia yang kita terima, hendaklah kita gunakan dengan baik. Apapun itu, mari kita bangun untuk kemajuan tubuh Kristus, kemuliaan nama Tuhan ya. Untuk pembangunan jemaat-jemaat Tuhan, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, saling misalnya yang satu sakit, kita harus memperhatikan gitu ya. Oke. Nah, yang bagian C, kita akan bahas jenis-jenis karunia Roh Kudus. Apa aja itu jenis-jenis karunia Roh Kudus? Macam-macam karunia dalam tubuh Kristus harus harmonis dalam kesatuan untuk kepentingan bersama. Ingat, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama ya. Tidak ada karunia roh yang lebih berharga atau lebih penting daripada karunia lainnya. Macam-macam karunia Roh Kudus. Yang karunia kuasa, kalian boleh lihat di halaman 152. Karunia kuasa itu ada karunia kesembuhan, karunia iman, karunia melakukan mukjizat. Nah, karunia pewahyuan, ada kata-kata pengetahuan atau mengajar. Yang kedua, kata-kata hikmat yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, kepekaan mengenali roh. Roh yang ketika kita di mana? Mengenali roh yang ada dalam diri kita, itu adalah Roh Kudus ya. Itu macam-macam karunia pewahyuan dari Allah. Nah, karunia ucapan. Karunia ucapan ada 3 juga. Ada karunia untuk bernubuat, berbahasa lidah atau berbahasa roh. Itu yang ketiga menafsirkan bahasa lidah atau bahasa roh. Jadi ada karunia-karunia masing-masing berbeda ya. Hubungan karunia Roh Kudus dengan buah-buah roh dalam kehidupan orang percaya. Ada 9 buah roh yang seperti kita sudah pernah pelajari ya. Bahkan kita sudah praktekkan itu dalam jamur ya. Bagaimana kesabaran kita diuji, kesetiaan kita, ketekunan kita menyirami jamur itu sehingga tumbuh dan akhirnya kita menghasilkan jamur yang bisa kita panen sendiri, kita nikmatin ya. Nah, apa itu 9 buah roh? Yang pertama, kasih. Itu berbicara dengan hikmah. Yang kedua, sukacita. Itu pengetahuan. Terus yang ketiga, damai sejahtera, iman. Yang keempat, kesabaran, kaitan dengan kesembuhan. Yang kelima, kemurahan. Terus mujizat. Yang keenam, kebaikan, nubuat. 9 karunia rohnya ya. Terus yang ketujuh kesetiaan. 9 karunia rohnya membedakan roh. Terus buah rohnya yang ke-8 kelemah lembutan. Karunia rohnya bahasa roh. Yang 9 penguasaan diri. Karunia rohnya adalah menafsirkan bahasa roh ya. Jadi ini adalah 9 buah roh yang Tuhan sudah berikan buat kita ya. Terus yang kedua kita akan bahas tentang macam-macam talenta. Talenta biasanya menunjukkan kepada bakat alam, yaitu bakat dan kemampuan yang ada sejak lahir. Dikatakan bahwa talenta adalah bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan sejak kita kecil atau dari lahir. Tuhan memberi kita talenta supaya kita dapat berpartisipasi aktif dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Setiap orang yang diberikan bakat alami yang berbeda-beda. Ada yang berbakat dalam bidang musik, kesenian, matematika, lingkungan, dan masih banyak lagi ya. Bakat-bakat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, itu kalian bisa lihat nanti dalam persamaannya
di dalam kolom halaman 153, perbedaannya apa? Karunia roh dengan talenta ya. Nah, dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 adalah perumpamaan tentang orang yang diberikan 1, 2, dan 5 talenta. Talenta itu harus kita bermanfaatkan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan di bumi. Ada banyak jenis talenta. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan nilai positif bisa dikategorikan talenta. Kalau kemampuan untuk menghasilkan itu kita abaikan, kita menjadi seorang pekerja yang menguburkan talentanya. Seperti dalam perumpamaan, dan Tuhan tidak suka akan hal ini. Talenta dalam Alkitab dipakai untuk beberapa pengertian. Digunakan sebagai kesatuan ukuran berat dan mata uang Romawi. Ya, ini tentang talenta. Nah, yang bagian E, kita akan bahas berkarya untuk Tuhan dan sesama. Kita sebagai orang Kristen diberikan talenta dan karunia untuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Kita harus berperan aktif dan kreatif sesuai talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta dan karunia perlu dikembangkan. Dalam pengembangannya diperlukan pengorbanan, yaitu latihan keras, semangat, dan pengembangan ide untuk lebih maju. Nah, yang bagian F, jadi bagaimana bagian itu? Kita diberikan Tuhan sudah talenta, masing-masing talenta dan karunia untuk pelayanan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apa itu contohnya? Dalam hal kecil, dalam lingkungan keluarga, talenta Tuhan sudah berikan buat kita. Mungkin kita bisa bernyanyi. Nah, kita mungkin bisa menghibur gitu ya di keluarga kita. Kita bisa menciptakan sebuah lagu, atau misalnya kita melukis atau mewarnai. Boleh kita mewarnai, nanti hasilnya kita berikan kepada orang tua kita. Orang tua akan senang. Oh iya ya, anakku bisa mewarnai dengan rapi, dengan baik gitu ya. Talentanya masing-masing macam-macam ya. Jadi dalam pengembangannya diperlukan pengorbanan, yaitu latihan keras, kerja keras, semangat, dan pengembangan ide untuk lebih maju. Seperti teman-teman kalian yang sudah kemarin ada berapa orang ya untuk diberi kesempatan untuk ikut lomba bidang untuk pelajaran gitu ya. Nah, kalian berpacu lebih maju lagi agar suatu saat nanti mungkin kalian yang akan dipilih ya. Latihan keras, semangat terus, oke? Nah, yang bagian F kita akan bahas berkarya bagi Tuhan. Yang pertama, tidak selalu diartikan sebagai bentuk pelayanan yang sempit, hanya terbatas pada pelayanan di gereja, bermain musik, tamborin, berdoa, bercerita, memimpin pujian, paduan suara, dan lain-lain. Berkarya bagi Tuhan juga harus kita lakukan dalam bidang-bidang lain, sebagai ahli ekonomi, perbankan, teknisi, ahli transportasi, hukum, militer, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, atau pelayan Tuhan penuh waktu. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui hasil karyamu. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Yang kedua, melakukan aktivitas yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bekerjalah sesuai profesi. Seorang ayah mencari nafkah, melindungi keluarga, ibu mendidik anak, menunaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, seorang anak giat belajar di sekolah atau di kampus, membantu orang tua dan sebagainya merupakan wujud nyata berkarya bagi Tuhan ya. Kalian masing-masing di rumah ada mama, papa. Papa perannya sebagai mencari nafkah di lingkungan di tengah-tengah keluarga kita, terus melindungi keluarganya. Mama kalian, ibu kalian ada mungkin yang bekerja, ada yang di rumah mendampingi kalian belajar, memasak buat kalian di rumah. Terus kalian sebagai anak apa? Ya belajar dengan keras, yang rajin, supaya kalian berikan nilai yang terbaik buat orang tua kalian untuk menyenangkan hati orang tua ya. Itu adalah wujud berkarya nyata bagi Tuhan ya. Oke, yang ketiga, mengembangkan setiap karunia dan potensi yang ada dalam diri dengan setia dan taat. Inilah makna hidup yang sesungguhnya. Banyak orang memaknai hidup dengan menjalankan hari-harinya demi mengerjakan kesenangan belaka. Kemampuan, bakat, dan talenta adalah perlengkapan senjata perang yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap orang untuk dapat memakai hidupnya dengan sempurna. Mari kita memakai hidup dengan berkarya bagi Tuhan. Semua orang dipanggil dan diperlengkapi untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan dalam Efesus 4 ayat 12. Semua orang diberikan karunia sesuai panggilan Allah.
sehingga kita dapat mendukung pekerjaan Kristus dengan dasar ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi masing-masing kita punya talenta masing-masing ya. Kita berkarya buat Tuhan. Nah, kami guru-guru punya berkarya buat Tuhan. Lewat pekerjaan kami guru-guru melayani kalian dalam setiap pembelajaran yang ada. Nah, kalian bagaimana sebagai murid? Mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dan menyenangkan hati orang tua. Kita berkarya bagi Tuhan. Oke? Nah, yang G, kita berkarya bagi sesama. Dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, ingat, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia saja. Ya, berkarya merupakan hasil dari setiap sikap dan perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Kita dapat lihat dan nikmati. Contohnya, yang pertama, suka membantu orang lain. Biarlah kita melakukan apa yang baik untuk semua orang. Galatia 6 ayat 10. Yang kedua, suka bekerja keras. Janganlah kita mencuri, tetapi sebaliknya, biarlah kita bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Efesus 4 ayat 28. Jangan mencuri, jangan juga mencontek ya. Ketika ulangan jangan mencontek. Jangan selesai teman ujian, tadi jawabannya ini apa sih? Walaupun lewat online ya. Apa ini jawabannya tadi? Nah, kalian tanya-tanya, tidak boleh. Apalagi ketika ulangan, ketika ujian, itu adalah waktunya untuk menguji kemampuan kalian selama belajar. Ya, hidup jujur. Oke? Yang ketiga, menjaga hidup kita secara jasmani dan rohani. Biarlah kita membersihkan diri kita dari setiap pencemaran daging dan roh. Memiliki kekudusan dengan takut akan Allah. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Yang keempat, mengasihi dalam keluarga. Suami mengasihi istri menghormati kepada suami, dan anak-anak mentaati orang tua. Itu dalam Efesus 5 ayat 33 dan sampai Efesus 6 ayat yang pertama. Yang kelima, mengasihi sesama atau orang lain. Biarlah kita terus mengasihi satu sama lain karena kasih itu dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Taat kepada hukum pemerintah, hendaknya kita taat kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1-7. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Saat ini kondisi pandemik, pemerintah bilang patuhi, ingat pesan ibu 5M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, yang seperti itu dari pemerintah. Patuhi apa yang pemerintah katakan. Misalnya pemerintah bilang apa? Kalau kendaraan bermotor, kita harus pakai helm. Taati kata pemerintah supaya kita mentaati Allah, karena pemerintah adalah wakil dari Allah di dunia ini ya. Oke, kita sering melihat di televisi dan membaca koran-koran tentang kisah orang yang tidak sempurna atau cacat, tidak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai manusia yang dilengkapi tubuh dengan sempurna pasti lebih dari mereka. Berilah yang terbaik untuk Tuhan dan sesamamu. Hidup kita harus menjadi berkat, artinya kita dipanggil untuk terus-menerus memperbarui kehidupan kita dengan dalam terang firman Allah. Caranya bagaimana? Membuang segala kejahatan, tipu muslihat dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita harus selalu mencari dan mengandalkan Tuhan, berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1-10. Itulah salah satu gambaran hidup yang diberkati untuk memberkati. Marilah kita berjuang untuk memiliki hidup yang senantiasa memancarkan cinta kasih Kristus dan menjadi buah yang manis bagi sesama dan mempermuliakan Bapa di surga. Sudahkah kamu berkarya untuk Tuhan yang sesama? Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kamu miliki, tapi Tuhan meminta apa yang ada padamu. Apa yang kalian miliki dalam hidup kalian? Pakailah untuk melayani Tuhan dan sesama. Berkatalah kepada diri masing-masing, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Kita yakin dan percaya kita bisa melakukannya. Tuhan pasti akan memberkati. Ya? Oke, penjelasan teks Alkitabnya kita akan belajar dari Lukas 13 ayat 6-7. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ia selalu datang mencari buah pohon ara itu,
tetapi tidak pernah mendapati buahnya. Pohon itu hendak dipotong atau ditebang karena tidak pernah menghasilkan buah. Namun masih ada kesempatan 1 tahun untuk mendapatkan buah dengan cara memelihara, merawat, memberi pupuk agar pohon itu menghasilkan buah. Jika tidak, pohon itu akan ditebang atau dipotong. Buah artinya karya. Orang Kristen harus berkarya dalam hidupnya, menghasilkan buah bagi Tuhan dan sesama. Siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Yes, kalian pasti, semua kita pasti mau diberkati oleh Tuhan. Ingat, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa berbagi berkat juga dengan orang lain. Gunakan talenta yang sudah Tuhan berikan buat kalian. Pergunakan berkarya bagi Tuhan dan sesama. Dalam hal kecil apapun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, lakukan itu. Untuk menyenangkan hati Tuhan, ingat, bukan karena Tuhan yang melihat, tetapi kita lakukan buat Tuhan dengan tulus, bukan untuk manusia. Ya, oke? Oke, ya, yang menjadi tugas kalian boleh lihat buku paket kalian. PS-nya ada di kegiatan 3 halaman 166. PS-nya ada di halaman 166, itu kegiatan 3. Misalnya macam-macam talenta aku miliki. Misalnya yang sudah aku lakukan apa? Kalian tulis, kerjakan di buku tulis PR agama. Ya, di buku tulis PR agama kalian kerjakan ya. Terus jadi PR-nya ayat hafalan. Ini kalian boleh stabiloin ya, halaman 167. Carilah kata-kata di bawah ini menyusun Efesus 4 ayat 16. Kalian baca dulu Alkitabnya, jangan asal-asalan. Baru kalian bisa temukan kata-katanya ya. Oke, ini kerjakan di buku paket saja. Jadi ada 2, PS-nya halaman 166, PR-nya ada halaman 167. Kerjakan masing-masing seperti yang sudah Mem April katakan. PS kerjakan di buku tulis, PR kerjakan di buku paket, dan kumpulkan di GCR agama ya. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah kita belajarnya. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan terutama kita dapat melakukannya karena kekuatan daripada Allah ya. Kita mari berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar dan diingatkan kembali, kami boleh berkarya untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya hamba-Mu berdoa buat anak-anak di rumah. Biarlah walaupun mereka belajar dari rumah, mereka tetap semangat mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan disiplin ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan juga Tuhan. Berikan mereka kecerdasan dan kepintaran. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun mendampingi mereka belajar. Kiranya juga berkat dari surgawi Tuhan berikan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa selalu. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian, bye-bye.